Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Selamat memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita pejamkan mata. Kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Kau beri Tuhan satu hari lagi Tuhan, kami boleh berkumpul bersama Tuhan di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, penyertaan-Mu, proteksi-Mu Tuhan yang luar biasa sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini Tuhan, kami Tuhan rindu Tuhan untuk memuji Kau bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang lawan setiap kami Bapa. Engkau Tuhan yang campur tangan Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala yang manis, segala yang hebat yang kami haturkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ini kita katakan amin. Namamu indah,
setiap hati kami, jamah setiap kebutuhan kami, menjawab Tuhan setiap doa-doa kami. Pagi ini Tuhan kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, bahkan tidak pernah timbul di hati kami, Engkau sudah sediakan semuanya. Roh Kudus beracara pagi ini, Engkau akan urapi Tuhan untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu yang melayani pagi ini, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan pagi ini Tuhan kami berjanji segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi Engkau. Kudus urapi juga nanti satu pemberitaan firman Tuhan. Kami mau dedikasikan Tuhan untuk acara ini, kebaktian kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Beracara Roh Kudus, kami minta ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini katakan dia. Amin. Amin, 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 amin. Selamat pagi semua. Amin. Saya memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Yang memuji Tuhan pada tangan kita bersama-sama. Amin.
jiwa kita di saat kita mau bergoyang. Jangan malu-malu, amin. Siapa yang mau ngasih Tuhan berikan tepuk tangan di atas kepala untuk raja segala raja, amin. Yesus berkata jiwa kita, amin. Jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padamu menebus dosaku.
kita jadikan sebagai iman, perjanjian yang baru buat kita sama Tuhan. Di saat engkau bernyanyi, bernyanyilah dengan segenap hatimu. Di saat engkau bermazmur, kau ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu sepanjang hidup. Karena gak ada yang bisa mengerti. Saya adalah bukti kalau Tuhan itu baik. Saya adalah bukti kalau Tuhan itu luar biasa. This is the expression of our love to you, Father God. We want to be close to you. We want to be higher with you, Father God. Oh Lord, this morning we just give up our hand right now, Father God, and surrender our life to you. As the song says, Father God, we want to give the best offering from our life, Father God, which is our life itself. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini lagu ini mengatakan Tuhan bahwa kami lebih tinggi dan lebih dekat lagi kepada Engkau. Biar pagi ini menjadi ekspresi daripada cinta kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Roh Kudus beracaralah pada pagi ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus berbicara Tuhan dari kepada setiap hati kami Tuhan. Kami mau mendedikasikan Tuhan untuk
Tuhan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau akan pakai lidah bibir hamba-Mu nanti, biar Kau akan mengurapi apa saja yang dia sudah sampaikan di prasaga itu dalam acara kudus. Dan kami minta Tuhan kepada mau berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengar hati sebagai seorang murid, sebagai anak kecil yang mau menerima firman Tuhan. Terima kasih kepada God. Give a special anointing for your servant. Use his mouth and his tongue as the instrument so he can speak deeply, profoundly in our heart. Father, give us the teachable heart, the heart of a child, Father God, who was hunger and coming to you and thirst for you, Father, without a doubt or anything, Father God. And we thank you in advance what you're about to do in this place. And we love you, Jesus. In Jesus' name. Yuk, sama-sama. Amin. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Thank you tim musik, thank you untuk worship. Berikan untuk worship kita luar biasa. Tadi saya tanya gimana kabarnya Jenny, dia menuruti firman Tuhan, terus naik dan tidak turun berat badannya. Amin. Haleluya. Anda diberkati Tuhan, amin. Kayaknya suaranya agak sedikit naung, terlalu gede pasti kayaknya. Thank you baby. Pagi ini kita akan belajar dari satu buku yang mungkin Anda jarang baca, ya, yaitu di dalam Perjanjian Lama, namanya buku Hagai. Amin, saudara. Siapa Hagai? Hagai ini seorang nabi. Dia ini hidup waktu menuliskan buku ini kira-kira sekitar tahun 512 BC atau 512 sebelum Masehi, ya, kira-kira 512 sampai 520 BC. Nah, itu Hagai. Siapa Hagai? Hagai, saya katakan dia disebut minor prophet atau nabi kecil, ya, karena ada 12 buku yang ditulis oleh nabi-nabi kecil, ya. Ada 12 buku. Jadi kalau Perjanjian Lama ini ada, masih ingat berapa pasal? 39, betul. Jadi 12 itu adalah minor prophet, ya. 27 sisanya yaitu disebut major prophet, ya. Ada 12 prophet, misalnya Hosea contohnya, apalagi Joel, Obadja misalnya, Amos, siapa, Yunus, itu nabi kecil. Ada lagi saudara yang kenal bisa juga Nahum, Mika, Habakuk, Sefanya, Sakaria, dan Maleki, dan juga yang terakhir Hagai. Jadi ada 12 buku small atau minor prophet di Israel. Nah, konotasi daripada minor prophet itu bukan berarti nabi itu nggak penting atau kalah penting dengan yang major prophet. Tapi kenapa? Karena tulisannya pendek, gitu. Tulisannya pendek, kayak misalnya Hagai contohnya hanya 2 pasal, 2 buku. Nah, saya tertarik dengan ayat-ayat ini karena ada relevansinya, ada hubungannya dengan mungkin kondisi kita saat ini. Ya, kita akan belajar, ya, dikatakan belajar, kita mau membuka hati kita semua. Setuju, saudara? Ya, kita akan belajar kenapa ada pasal 1 ini, saudara, dari buku Hagai. Nah, kita harus tahu dulu ada background ceritanya, ya. Background ceritanya ini saya hanya summarize saja, nanti Anda boleh baca di rumah, Anda boleh lihat dari referensi dari ensiklopedia. Referensi ceritanya adalah pada waktu itu bangsa Israel menjadi tawanan dan dibuang ke Babylon, ya. Nah, waktu mereka kembali setelah 70 tahun, after 70 years being captive as the slave, ya, sebagai tawanan, sebagai budak, akhirnya mereka kembali ke tanah mereka, tanah Yehuda, dan mereka menemukan bahwa rumah Tuhan atau the temple of God has been ruined. Yeah. So saya try to mix because I know this is the last Sunday, but because of the necessity that people will speak English in here, so I try to mix and apologize for those of you
listening on the online. Ya, jadi setelah mereka kembali, after they come back, and they found out the temple of God has been ruined. Ya, sudah rusak semua. Nah, niat mereka untuk membangun kembali rumah Tuhan, gitu. Tapi yang interestingnya selama hampir 20 tahun, mereka hanya keep on saying nih, kita akan bangun, kita akan bangun, kita akan. Nah, sampai sekian lama itu setelah 20 tahun, they never done anything, they never did anything, gitu. Has never done. So jadi akhirnya pada bulan yang tahun kedua Raja Darius, nanti Anda baca di Hagai 1, pasal 1 ayat 1, pada bulan yang kedua, pada tahun yang kedua dan bulan yang ke-6, kalau nggak salah dikatakan Raja, ada seorang nabi yang namanya Hagai tadi, dia berbicara kepada siapa? Ada yang masih ingat? Zerubbabel, ya. Zerubbabel itu siapa dia? Dia adalah gubernur. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan gubernur, dalam bahasa Indonesia katakan bupati, ya. He was a governor, dan dia juga bicara kepada Yosua. Ya, Joshua ini bukan Yosua yang dari Musa, tapi Yosua ini dia adalah seorang imam besar, ya, seorang imam pada saat itu, pendeta pada saat itu. Nah, dengan perantaran Nabi Hagai, dia mengirimkan pesan kepada dua orang ini, Zerubbabel dan Yosua bin kita akan baca di Sobara, namanya susah banget. Ya, betul. Yosada, ya. Yosada. Ya, dia adalah seorang imam besar. Nah, apa yang dikirimkan atau apa pesan apa yang dikirimkan Hagai kepada mereka? Kita akan membaca dari Hagai 1. Hagai 1, tolong. Ayat kedua. Bunyinya pesan Tuhan gini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Oh, rupanya Tuhan kasih pesan sama bangsa ini, bahwa mereka mengatakan, why? Mereka mengatakan belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Interesting. Nah, saya mulai bertanya, nobody knows, kayaknya Alkitab tidak mencatat kenapa mereka bilang demikian. Nobody knows. Setelah 20 tahun mereka melihat kebutuhan ada, mereka melihat necessity is there, tapi mereka belum kemarin. Dan saya coba menganalisa, we don't know. Mungkin saat itu ada masalah, ya. Setelah mereka kembali, mungkin pada waktu itu ada masalah, atau mungkin ada resesi ekonomi, atau mungkin ada sakit penyakit, pandemi mungkin pada waktu itu, we don't know. Atau mungkin ada kesulitan atau. Nah, apa hubungannya dengan arti rohani? Karena saya melihat ada sedikit persamaan dengan kita, kondisi kita pada saat ini. Nah, banyak di antara kita yang tahu setelah hampir 20 tahun we have been doing this, we have been worshiping in this church, kita mau mulai membangun rumah Tuhan, tapi masalahnya kembali belum tiba waktunya. It's not the time yet. Ternyata COVID-19 ini sudah ada 2.500 yang harus. Alasannya tetap sama, belum tiba waktu ini. It's not the time yet. Masalahnya mungkin belum beres, belum ada duit, belum siap, and so on. Pagi ini saya mulai melihat sesuatu yang menarik daripada cerita ini, karena ada relevansi, ada satu kaitannya dalam arti rohani. Amin. Amin. Why did they say it's not the time yet? Simpelnya because they don't care. Makanya Tuhan mengirimkan pesan ini kepada Nabi Hagai. Why did you say belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan? Amin, saudara. Makanya ada ayat yang ketiga dan yang keempat. Apa pesan Tuhan melalui Hagai? Ayat ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Ayat yang keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang
dipapani dengan baik, sedang rumahnya huruf besar tetap menjadi keruntuhan. Kalau boleh di terjemahan MSG, Peter ngomong ini. Thank you. How is it that it's the right time for you to live in your fine new homes while the home of God's temple is in ruin? How is it that it's the right time for you to live in your fine new home while the home of God's temple is in ruin? Ini terjemahan dari Eugene Peterson atau The Message. Church, what is your priority? Apa sih prioritas Anda kepada rumah Tuhan? Itu maksudnya. Makanya Tuhan mengirimkan pesan kepada bangsa itu melalui Nabi Haggai. What is your priority? Saya baru mengerti kenapa mereka mengatakan belum tiba waktunya. Karena mereka tidak memberikan prioritas utama kepada Tuhan. Amin. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka merasa they don't care. Ini dibilang, is it the time for you to build your own home? Fine home? Mungkin mereka pikir, well, it's not my priority. Atau mungkin karena mereka lupa. Setuju saudara? Saya mulai menganalisa why, and I had to come to the conclusion maybe they forgot about who they are. Ulangan 8 ayat ke-17 ngomong gitu. Ulangan 8 ayat ke-17 kalau saya. 17 dan 18. Ulangan pasal 8. Ayo, oke? Amin. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tuhan pesan, hendaklah haruslah engkau ingat. Kalau orang dikatakan harus engkau ingat, artinya apa? Jangan lupa, betul sudah ya. Jangan lupa. Tahu bahasa Aramik kunonya? Ojo lali, betul. Itu bahasa aslinya. Ojo lali, kebanyakan penyakit manusia gitu, saudara. Salah satu buku daripada Bapak Presiden Soeharto, Presiden kita kedua, beliau mengatakan amanat pada Prabowo. Dalam biografinya saya baca, dia kasih 3 amanat dalam bahasa Jawa. Ojo lali, ojo dume, ojo ngoyo. Kira-kira artinya ini, jangan lupa. Kalau udah diberkati Tuhan, jangan lupa. Kok nggak amin, saudara? Amin. Jangan lupa. Jangan seperti kacang lupa kulit. Amin. Ojo dume, apa tuh ojo dume? Jangan sombong, betul. Tuhan yang kasih, amin. Dan ojo ngoyo, kalau memang belum waktunya jangan dipaksa. Amin. Ada orang maksa segala macam sampai kreditnya bertumpuk. Loh, jangan ngoyo. Itu yang 3 pesan yang dari Presiden Soeharto. Ada bukan Injil ini. Cuman poinnya pagi ini haruslah engkau ingat, artinya don't forget. Amin. Kenapa Tuhan katakan gitu kepada Nabi Haggai? Karena yang pertama mereka ngomongnya, it's not the time yet. 20 years it never happened. Tidak pernah terjadi. Why? Because they don't give priority. They don't give the priority. They don't prioritize God's vows. Maybe they don't care. They don't care, exactly, precisely. Tapi ada konsekuensinya. Dari kembali dalam buku Haggai 1 ayat yang ke-5. Ayat ke-5. Lalu
Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Look at yourself. Perhatikanlah keadaan. Dalam bahasa Inggris, New King James kalau boleh, New King James dikatakan ini. Now therefore thus say the Lord of hosts, consider your way. Arti kata consider ini di dalam bahasa aslinya, ini saya cek sebenarnya. Arti daripada skeptite, ya, kalau saya mau spellnya SKEFTIETE, skeptite. Ya, artinya dalam bahasa Inggris examine, observe, atau give way. Saya ulangi. I'm gonna go deeper. Skeptite atau consider your way, itu bahasa asli to examine, to observe, and to give weight. Artinya, you taruh perhatian. Dalam bahasa Indonesia katakan pertimbangkan. Setuju saudara? Apa yang harus dipertimbangkan? Consider your way. Apa sih yang harus dipertimbangkan? Ada ayat ke-6. Dikatakan gini. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berubah. Consider your way, pertimbangkan dirimu, lihat keadaanmu, examine yourself. That's God say. Are you satisfied with yourself? Kira-kira saudara cukup nggak dengan diri? Jangan dijawab. You can answer it yourself. You can examine yourself. Kira-kira saudara merasa cukup nggak bulan demi bulan? Atau penghasilan versus pengeluaran ini nggak balance? Kasihan. Menabur banyak, membawa hasil sedikit. Atau you makan tapi tidak sampai puas, minum tapi tidak sampai puas. Are you satisfied? Bukan pasrah ya. Puas itu beda dengan pasrah. Ada orang ngomong gini, ya udahlah mau diapain, mau hidup di Amerika kayak gitu, itu namanya pasrah. Amin. Kata puas itu artinya thank God, I'm blessed, thank God. Amin. Pasrah. Atau orang yang berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Kira-kira saudara merasa berterima kasih nggak? Ada orang punya banyak pakaian tapi tidak pernah merasa cukup. Amin. Ada orang yang punya banyak pakaian, punya udah semua, tapi setiap minggu ngomong gini, gue pakai baju apa ya? Women. Itu di ujung pulau. That's women. Kira-kira saudara merasa cukup nggak? Consider your way. Atau orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berubah. Masalahnya bukan duit. Uang masuk, tapi bocor terus. Ada aja pengeluarannya. Mobil rusak, rumah rusak, Indonesia minta duit mulu, dan segala itu adalah satu contoh problematic situation, because that's called consider your ways. While I'm speaking this, I got this verse. Kemarin saya baru mendapatkannya. I just changed my sermon. I think this is purely from God. Amen, saudara. The word of consider your way, because God is so serious about His house. Tuhan kita nggak bisa bimokin. Firman Tuhan dikatakan there is a consequence
Mari tiga katakan ada perbedaan, mari 4 katakan ada perbedaan atau orang setia sama Tuhan dan tidak. Tapi ada konsekuensinya, yaitu dikatakan, ayo menabur banyak. Ini cukup nggak sih setiap bulan? Banyak dari konseling saya, the biggest problem, by the way, 1/3 of the cost of the divorce cost is because of the financial issue. 1/3 daripada masalah perceraian adalah karena ekonomi. 1/3 lain karena infidelity atau penyelewengan. Yang lain adalah sakit penyakit. Tapi pagi ini, 1/3, do you merasa satisfied? Do you have enough? Oh, bukan uang berapa banyak gaji lu sebenarnya. Ada orang gaji banyak tapi nggak pernah cukup. Amin. Sebaliknya ada orang gaji pas-pasan tapi cukup. Amin. Atau you merasa nggak pernah puas, you minum, you makan, tetap aja merasa. Tapi kalau setiap ditanya, ya mau gimana lagi pastor? Nah, Tuhan mau kita, doa Bapa kami, supaya kamu menguasai di bumi ini seperti di dalam kerajaan surga. Amin. Bukan nanti saja di surga, and you know already. Nah, yang ketiga adalah you merasa cukup merasa puas dengan Anda punya, atau terus merasa kurang, atau kurangnya apa. Amin. Ada satu teman yang buat 170.000 per tahun, tapi tetap kurang defisit. It happened. Ada orang mau pulang Indonesia udah punya duit 200.000 di tangan. Dia pikir tanggung sedikit lagi, dia bawa ke kasino ambles semua. It happened. I've been in this city for about 21 years. Saya melihat banyak hal. Ada orang keluarga baik-baik, Flores, tiba-tiba istrinya lari dengan sopir kanan. Alasannya simple, karena nggak diajak jalan-jalan. Sure, sounds silly but it's true. Amin. Atau merasa ini bekerja untuk muda, budi-budi yang berubah. Consider your way. Amin. Why? Halo? Kenapa Tuhan katakan demikian? Perhatikan keadaan kita. Ayat kelima. Ayat kelima. Perhatikan keadaanmu. Kenapa sih? Karena ada ayat 9 ini. Tolong saat kita lompat ayat ke-9. Amin. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskan. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi kebutuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. If you read this slowly, Tuhan bilang, karena you give to my house, then I'll do to you. Artinya gini, poin yang saya kasih gini, apa yang kita ukurkan kepada Tuhan, itu akan diukurkan kembali ke dalam kita. Amin. Nah, ini. Apa yang kita taruh standar kita kepada Tuhan, whenever you put standard on God, then He will measure it the same to you. Ternyata saudara, di dalam perjanjian baru ada ayat yang Lukas 6 ayat 38 dalam sana. Lukas 6 ayat 38. Ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagi saudara yang lebih comfortable bahasa Inggris, NIV, tolong Santi. Saya banyak bandingkan supaya jelas. Dikatakan give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap, for with the measure
with the measure you use, it will be measured to you. Dulu saya pikir ini konotasinya duit. It's not true. Dulu saya lalu mikir ini pasti ngomongnya soal duit. Nah, the context is not money only. Part of it's money, yeah. But the real context is not money. How do I know? Coba lihat dari message terjemahan, tolong San. Terjemahan yang sama, ayat yang sama dan message dikatakan, give away your life. Nothing about money. You'll find life given back. Hello? But not merely given back with bonus and blessing. Bukan saja kamu dapetin lagi, tapi bonus with blessing. And giving, not getting is the way. Giving, not getting is the way. Generosity begets generosity. If you generous kepada orang, orang akan generous kepada kita semua. Karena nabur kebaikan, pasti akan dapat kebaikan. Amin. Karena tolong orang satu waktu pasti akan ditolong orang. Ini artinya hukum tabur tuai. Gimana? Bagus punya istri sikit. Haleluya. Amin. When you give kata Tuhan, it's not only money. Yes, money of a father, because di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, betul saudara. Tapi dikatakan gini, when Anda baik sama orang, percayalah satu waktu entah kita, anak kita pasti Tuhan akan berikan kebaikan juga. Amin. Anda tolong orang yang nggak bisa bantu, orang yang nggak bisa balas. Lo listen, bukan saya ngomong ini, firman Tuhan yang ngomong, Tuhan pasti akan membalas. Kalau saudara enggak, mungkin anak kita yang pasti ditolong. Amin. You talking about God. Masa sih Tuhan diamin kita kalau kita punya masalah? Halo? Are you talking about our God? Tuhan yang luar biasa. Whatever you put standard on Him, then He will measure back to you. Amin. Ini janji Tuhan. Amin. Tapi kadang-kadang orang pikir at this moment apa benefitnya buat saya? I don't know. Tapi giving is not getting is the way. Atau dalam terjemahan giving is not to get back. Anda bukan punya mental Kristen kasino. Hey, if you masuk kasino jujur ya. Modal 100 kira-kira mau pulang berapa? Coba betul kan? Nggak ada yang mau bawa 100, udah deh gue pulangin dapat gocap aja, nggak ada, nggak apa-apa, nggak ada yang mau kan? Semua kayak gitu. Loh, kalau bersama Tuhan juga gitu. Saya kasih 100, saya kasih 20, dan dapat tahu 60 kali lipat, 100 kali lipat, jadi berapa? Loceng kan? Siapa yang nggak mau? Halo? Tuhan nggak pernah janjikan gitu. Saya mau mulai ngajak kebenaran ini supaya Anda mau tersinggung. This doesn't matter. Karena ini firman Tuhan. Kalau cara demikian, nggak ada yang nggak mau, semua orang mau. Tuhan janji 100 kali lipat. Ya, dapat cepai, dapat cebang, ceceng kan lumayan. No. Halo? Pagi ini saudara, saya mau katakan bahwa apa yang kita ukur sama Tuhan, Galatia 6 ayat 7, apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Amin. Whatever you measure with. Gak usah jauh-jauh. If you, saudara berdiri di supermarket, ya, you senyum sama orang, kira-kira orang kasih senyum baliknya. Exactly. Tapi kalau you kasih jari tengah sama orang, you kasih jari tengah sama saudara. At least. Halo? Artinya apa? Mirror has two faces. Apa itu saudara? Saya ahli jiwa mengatakan penyebab daripada utama dari pertengkaran karena intonasi. Halo. Pertama karena komunikasi nggak nyambung betul, tapi beda dengan intonasi. Kalau you mulai raising voice, karena di dalam otak kita, amigdala kita ini ada satu namanya mirror reflection. Contohnya apa? You lihat nonton orang nangis film Korea. Saya nanti banyak kita ikut nangis. Kenapa? Karena mirror.
Demikian juga kita marah sama orang tanpa alasan, maksud misalnya pergi ke Arab lah yang nggak tahu bahasa, tapi orang itu mukanya marah, pasti kita marah balik. Nah, betul, kenapa Hesmir? Demikian juga firman Tuhan. Amin. Apa yang kita ukur akan diukurkan kembali kepada kita. Amin, saudara. Balik kembali ayat kedua. Hagai 1 ayat kedua. Tolong Ustaz. Bless you. Ya. Hagai 1 ayat kedua. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini alasannya kenapa Hagai ngomong sama bangsa itu. So my question is, when? Kapan dong waktunya? Amin. Sekarang belum tidak, tapi waktunya is now. Amin. Ibrani 3 ayat 13 ngomong ini. Ibrani 3 ayat 13. Ibrani pasal 3 ayat 13. Hanya beberapa menit lagi kita akan akhiri. Tetapi nasihat juga seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Amin. Jangan keras. Kalau Tuhan bilang hari ini. Amin, saudara. Supaya hati kita nggak tegar karena apa dosa. Kata dosa itu bukan hamartia. Hamartia itu bukan saja karena berzina, tapi kata dosa itu karena kita mengeraskan hati kita semua. Jangan tegarkan hati kita. Amin, saudara. So what to do? Balik kembali ke dalam Hagai 1 tadi, ayat yang ke-7. What to do? Hagai 1 ayat ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ayat ke-7, ayat ke-8, sorry. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. What to do? 3 hal ini. Nah, kalau NIV dikatakan gini. Kalau NIV terjemah NIV. Go up into the mountain. Bring down timber and build a house so that I may take pleasure in it and be honored, say the Lord. Go up to the mountain. 3 hal yang Tuhan suruh kepada melalui Nabi Hagai. Go up to the mountain. Bring down the timber and build the house. Minggu lalu saya masih ingat bicara mountain adalah bicara mengenai hadirat Tuhan. Masih ingat? Mountain dalam Alkitab dikatakan ada banyak bicara mengenai hadirat Tuhan. Waktu itu suggest saya sebagai hamba Tuhan, go up to the mountain, artinya punya hubungan sama Tuhan. Amin. Kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Kembali saya mengatakan bahwa agama kita bukan Kristen, bukan agama. Amin. Kristen itu adalah relationship. Amin. Amin. Orang Kristen itu punya hubungan. Saudara datang ke rumah Tuhan bukan karena obligasi. Ya, banyak orang sampai tadi pagi ada yang pastor saya baru bangun, boleh nggak nonton di online? It's okay. Tuhan tetap mengasihi. Karena apa? Dia mau kita punya hubungan dengan Tuhan. You datang di tempat sini bagus karena Ibrani 10:25 katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu adalah satu perintah Tuhan. Tapi yang terpenting Anda punya hubungan nggak? Bukan 1 jam di tempat ini saja. Go up to the mountain artinya saudara punya relationship dekat dengan Tuhan. Mountain artinya hadirat Tuhan. Ada amin. Yang kedua, bring down the timber. Bring down the timber. Bukan literally besok minggu depan pada bawain kayu ke sini. No. We have dibawa banyak. Artinya kayu itu gift kepada rumah Tuhan. Amin. Gift itu bukan hanya duit, tapi talenta saudara is a gift. Amin.
Bring down the gift untuk bisa melengkapi pekerjaan rumah Tuhan. Amin, saudara. Atau pekerjaan Tuhan. Nah, ini saya tahu banyak anak yang sudah melakukan. Ada Michael, ada Erwin, ada Adrianto yang pasangin plastik, by the way. Ada Ferry yang bawain plastik. Pengen tepuk tangan untuk mereka. Amin, saudara. Bring down the gift. Tuh. Apa talenta saudara kepada buat ini? Jangan kita menjadi Kristen yang pasif. Bring down your timber. Kalau saudara nggak punya talenta apa-apa, ya, of course, bring down your money, exactly. Karena money itu barometer daripada hati kita sama Tuhan. You boleh ngomong cinta Tuhan kayak apa aja deh. Tapi pada waktu jemaat diminta ngomong soal duit, langsung hatinya 50% keluar dari gereja. Boleh datang duduk nyanyi. Bring down the timber, terus dikatakan apa? So build the house. Nah ini menarik ya, kata build the house ya, atau bangun rumah Tuhan. Saya akan ajak lebih dalam lagi ya. Kata build the house di dalam bahasa Ibrani ya, artinya uvenu habayit. Ya, saya ulangi ini. Uvenu habayit. Habayit itu yang kita kenal dalam bahasa Arab yaitu bait. Bait suci, habayit kalau Hebrew-nya. Nah, kata uvenu ini artinya sifatnya plural atau jamak. Ternyata saudara, kata ini adalah kata kesatuan. Saya bilang ya, kesatuan di dalam membangun rumah Tuhan. Kalau saudara merasa belum punya hati untuk memberi, belum punya hati untuk membawa, belum punya hati misalnya untuk bisa melakukan sesuatu, at least punya hati yang bersatu. Amin. You doain nggak, bukan malah melemahkan iman orang lain. Yes. Amin. If you nggak ngasih, it's okay. Uvenu itu katanya pearl, artinya apa? Unity, satu, kesatuan. Yes. Nah banyak orang udah nggak mau ngasih, tapi tetap, wah ini misalnya gitu. Kata uvenu itu artinya unity. Are you together? Mazmur katakan pada waktu berkat Tuhan turun, pada waktu saudara-saudara diam di rumah Tuhan dengan rukun. Dan sehati. It's impossible to ask God favor atau blessing kalau hati kita belum bersatu. Amin, saudara. Uvenu habayitnya artinya together, bersama untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Ini go out to the mountain. Yes. Amin. Amin. Punya hubungan relationship sama Tuhan. Nah, bukan pagi ini luar biasa worship leader kita, tapi ini hanya part of tasting apa namanya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya pujian penyembahan ini terjadi di kamar Anda masing-masing. Amin. Amin. Karena pujian, ya kan saya pernah sampaikan, pujian itu sifatnya praise. Waktu saudara diberkati, of course you kasih pujian. Thank you, kamsyal paling enggak. Ya, tapi penyembahan itu sifatnya lebih personal. Amin, saudara. Penyembahan itu makanya Mas Matius ngomong gini, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu, dan punya setiap yang kunci pintu masuk dalam kamar artinya punya intimasi, artinya dengan suami istri. Hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti hubungan antara, makanya kita bilang satu waktu kita akan diangkat menjadi pengantin wanitanya Tuhan. Yes. Amin. Benar. Amin. You nggak bisa hanya pujian penyembahan menyembah Tuhan hanya 5 menit atau 10 menit. It's good. Saya diberkati dengan pujian penyembahan pada hari ini, setuju saudara? Amin. Tapi nggak cukup. You punya relationship, punya baca firman setiap hari. Itu loh pujian penyembahan. Naik ke gunung Tuhan and bawa gift. Gereja bukan individu, gereja bukan monark, ini bukan gereja manusia. Memang dibangun oleh namanya ada organisasi nama Ajir, tapi siapa percaya bahwa ini rumah Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah menjelekkan gereja, karena gereja manapun saya hormati tetap, karena ini adalah mereka adalah rumah Tuhan, dan Tuhan
Bishop Foni pernah ngomong gini, saya makan dinner sama dia. Dia bilang ini, siapa berani mengatakan bahwa di gereja Katolik tidak ada Tuhan? Simple. Sejelek-jeleknya firman atau khotbah itu pasti ada pesan Tuhan buat kita semua. Amin. Amin. Saudara. Give, bring you give. Sama-sama. Dan yang ketiga, bawalah kesatuan dalam rumah Tuhan, bukan duitnya. Amin. Saudara. Nah, baru firman Tuhan katakan, so I may take pleasure in it. Aku disenangkan and be glorified atau cepat baik. Kira-kira penyembahan kita akan memuliakan Tuhan enggak? Amin. Kira-kira waktu saudara menyembah Tuhan, waktu saudara mengangkat tangan saudara, kira-kira ada Tuhan berkenan, oh I feel good. Bukankah pemazmur katakan dia bersemayam di atas puji-puji umatnya? Amin. Ini target kita. Saya berkali-kali ngomong sama leader saya, sama ketua musik kita datang ke sana supaya because you experience God, bukan to impress people. Yes. Banyak dari saudara saya tahu punya talenta suara bagus. Beda di luar biasa, Jenny, ada Wani, ada ini. Saudara mengucap syukur Anda dipakai Tuhan. Amin. Yes. Amin. Saya mau seperti saudara, cuma hanya di kamar mandi bisa. You punya talenta tapi kalau kadang-kadang nggak balik nggak di sini. Kayak mau mama saya semua enggak di sini. Tapi you bersyukur you pakai Tuhan. Karena ingat saudara, Tuhan nggak pernah lalai akan janji. Amin. Setuju. Yes. Ayat terakhir ya, Galatia 6 ayat ke-7 ini saya mau kasih saudara. Do not be deceived. Kata firman deceived, jangan sampai terbohongi. God cannot be mocked. A man reap whatever he sow. A man reap whatever he sow. Dia dalam bahasa Indonesia, dia tabur apa yang dia tuai. Kembali, konotasinya ini artinya so profound, artinya sangat dalam. Saya kasih kesaksian ya. Saya bukan kasih kesaksian 15 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tapi baru kejadian 2 minggu yang lalu. Ya, saya akan akhiri dengan kesaksian ini. Saya harap ini, saya belum pernah kasih ngomong sama siapa sama saudara. Ya, orang yang tahu ini cuma beberapa orang. Even teman saya, Pak Yuri, leader saya belum tahu. Tapi saya kasih kesaksian. 2 minggu yang lalu, kita menantang untuk jemaat untuk memberikan pesanan. Ada yang nanti sebentar mungkin disampaikan di tayangan, ada 4.000 dan 2.000. Saya kasih dari kekurangan saya ini, saya nggak malu katakan, bukan karena kelebihan. Oke, saya give the best, which is $500. Gede lupa saya. Ya udah, seminggu yang lalu baru saya lunasi. Setuju ya? Terus habis saya lunasi, saya pulang nganterin anak-anak Yokio terakhir. Saya mampir ke Pendawa, ingin beli kue. Sampai saya berjalan dari Mall Street, di depan Pendawa, di pinggir sebelah kanan, antara di tikungan di corner Pendawa, namanya Morris sama Mall, ada spot di sebelah kanan. Saya parkir. Waktu saya parkir, saya mundur dong, gitu. Pas saya mundur di tengah itu, saudara, tiba-tiba saya lihat dari sebelah situ ada mobil kencang sekali, orang hitam nabrak mobil saya sebelah kanan. Saking kencangnya dia, saya lihat pinggir mata saya lihat dia try to stand on his brake and he couldn't stop because he was too fast. I assume he drove like about 60 miles, 70 miles per hour in that small block, in that small state. Nah, singkat cerita saudara, semua orang keluar semua dari Pendawa. Mungkin saudara dengar dari ekspresi mata doa. Tapi hanya benda ya. Gak ada yang puji Tuhan, gak ada korban, gak ada yang luka, gak ada korban. Tapi mobil saya juga udah tua, by the way, saya pakai mobil yang tua 2007 Honda Pilot. Tapi waktu
waktu itu roh Tuhan tiba-tiba berbicara sama saya. You are blessed. Ditabrak kok blessed. Kalau saya mundurnya kurang cepat, artinya cuma beda kira-kira 30 inch mungkin, istri saya akan kejepit. Ayo ini. Karena dia tabraknya persis bagian depan spanduk kanan. Itu kalau beda satu spanduk ya ke 30 inch kan ya. Kalau saya mundurnya kurang 30 inch, hanya berapa split second, she'll begin. At least dia akan kejepit di tengah mobil depan bempel. Karena mobil orang itu hancur sampai bannya pecah, saking kencangnya. She's okay. Wah, ini lebih berharga dari pilot. Ya. Amin. Kalau aminnya satu gimana? Simpelnya sudah ditabrak. How? I don't know your perspektif. Ditabrak itu namanya. Kenapa bisa ditabrak? Tapi yang ini saya mau saksikan boleh. Baru Jumat yang lalu nih, beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya ditelepon sama asuransi saya. Dia declare mobil saya total loss. Itu artinya dia ganti dengan harga pasar saat ini dan lebih berkali-kali lipat daripada harga 500 yang kasih saya sama Tuhan. Ini nemuin Tuhan. You can call it coincidence, you can call it maybe kebetulan, tapi pagi ini saya percaya Tuhan kita tidak pernah berhutang. Amin. Ini kejadian baru minggu lalu dan saya ngomong di gereja. Amin. Poin saya kenapa saya ngomong, it's not the money. Saya harap Anda tidak mau tunggu ditabrak dulu kasih duit, enggak. Tapi pagi ini saya mau bilang cuma Roh Kudus mengingatkan bahwa Tuhan kita selalu dengar akan doa-doa kita. Amin. Kalau kita setia sama Dia, Dia juga akan setia sama kita. Itu doa. Amin, saudara. Hagai ngomong gini, it's not the time yet. Why? Because number one, they don't give priority, they don't care. Kalau ukurannya akan kita pakai sama Tuhan, ternyata saudara, you boleh percaya nggaknya akan diukurkan kembali sama kita. Amin. Karena itu adalah sifat Tuhan. Saya sering ngomong ini. Anda masih ingat cerita saya ngomong ada mengenai seorang anak di New York namanya Uwi. Ini kebetulan papanya di sini, di depan dia sini. Papanya si Johan ini adalah anak ini saya kenal dari umur berapa? 2 tahun, 3 tahun. Saya suka sama anak itu, saya sayang sama anak itu karena anak itu so cute, masih kecil gitu. Nah, waktu itu saya ingat saya waktu di gereja waktu itu. By the way, saya kenal Johan ini udah hampir 30 tahun. Cuma dia jauh kata lebih muda dari saya gitu. Terus saya kasih si Uwi ini, saya panggil Uwi karena namanya Kimberly. Itu saya kasih dia permen. Saya masih ingat itu. Tapi waktu saya kasih permen sama anak itu, bapaknya masih ingat. Terus saya bilang gini, saya kasih permen. Terus saya tanya balik, Anda juga sering gitu sama anak-anak kan? Om minta dong. Ini reaksinya. Dia pegang permennya. No. Uwi punya. Anak 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. No. Uwi punya. Dalam hati saya, anak ini begini, baru gua kasih. 3 hal yang bisa saya lakukan. Saya akan ambil lagi. Bisa nggak? Bisa, kalau gede kok. Saya akan ambil lagi. Saya akan kebut lagi. Kalau begitu, gue begitu lagi. Atau yang kedua, saya akan itu, oke. Permen itu tapi nggak akan dikasih lagi. Yang ketiga, saya akan kasih temannya. Waktu itu, Tuhan jadi saksi. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, this is you. Jelas ngomong, this is you. Nah, saya kaget juga, my God. Kita juga gitu.
Waktu kita diberi berkat sama Tuhan, waktu kita dikasih sama Tuhan, waktu kita dikasih pemain sama Tuhan, waktu Tuhan bilang, give it to me, you think God need your money? No. Waktu saya tanya sama Wi, Om minta dong, Anda pikir saya butuh pemain dia? Saya masih punya sekantong. Tapi kenapa Tuhan gitu? We just want to know what is your heart. 3 hal yang Tuhan bisa lakukan. Dia akan ambil lagi kembali sampai kita. Makanya kita tuh, why God, kekurangan terus. That's the only way. Ya, logik. Tuhan bukan bisa minta lagi. Jangan kaget kadang-kadang ada paksaan dari Tuhan atau dari iblis. Tuhan izinkan. Yang kedua, kita akan berkutat dengan mainan kita, dengan pemain kita, dengan benda kita, dengan uang kita. Segitu-gitu terus tiap bulan, kurang terus. Karena nggak pernah dikasih tambahin. Atau yang ketiga, kita akan bilang, oh teman saya diberkati. Saya yakin buku Malaki ngomong ada perbedaan antara orang yang setia sama Tuhan dan enggak. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang justice. Amin saudara. Tundukkan kepala ya. Haleluya. Oh Kudus, pagi ini Engkau menteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Ku memujimu lebih banyak. Ku selalu puji. Terima kasih Tuhan. Yesus kemuliaan. Doa di tempat ini Roh Kudus. Hamba mau selesai berbicara. Terima kasih Tuhan. Speak profoundly to our heart, so we can distinguish between your voice and our inner heart. I'm just wondering, why did they say that?
Amin. Give the priority to God. Dengan hati yang penuh kasih, saya cuma mengingatkan sebenarnya ada konsekuensinya. Karena ukuran yang kita ukur akan diukurkan kembali kepada kita. Kalau saudara hitung-hitungan sama Tuhan, saya harap nggak ada orang demikian, tapi boleh saya ngomong, Tuhan juga menghitung-hitungan sama kita. Vice versa. Whatever you do to Him, He will do that back to you. Karena look at yourself, examine yourself, examine yourself. Skip today. Consider your way. How do you feel about your life? Are you satisfied? Are you feeling satisfied dengan keadaan kita? Bukan pasrah. Orang pasrah banyak. Tapi kita merasa Tuhan terima kasih. Dengan berkat terima kasih. Dengan kesehatan terima kasih. Kalau pagi ini ada 200.000 sekian orang Amerika yang mati karena COVID. Tapi saudara bisa lihat saya berada di sini karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Edris untuk anugerah Tuhan. Karena at the end of the day, money is not everything. If you don't believe me, saudara pergi ke Methodist Hospital, just feel what you mean. You can ask people dying on the deathbed. They don't care about money. You think they care about money? You can give them $10,000 and say, wake up! They're not gonna wake up. And then yet we have everything and we forget about how God works. Kita thinking about money. Berkali-kali saya katakan, I wish the problem in this world bisa di-solve dengan hanya money. Money is the easiest way. Yang ke poin selanjutnya, do it now. Go up to the mountain. Bring the wood. And also have a united heart. Terima kasih. Ku mau memuji, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang mulia, terima in God. Gak ada rasa Tuhan. Pada pagi ini kita mau membuka hati kita. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Kita ganti perspektif kita sama Tuhan. Kita mau bersyukur. Terima kasih sama Tuhan untuk berkat Tuhan. No, bukan minta apa yang kita mau. Jangan dibalik. Ya, tapi aku masih butuh kebutuhan, aku masih butuh kerjaan, aku masih butuh rumah, aku masih butuh mobil, aku masih butuh kawin, aku masih butuh rumah. Look, everybody has need. That's not the key. That's not the issue. Yang baik, karena dari kita ngomong, thank you Lord for your blessing.
Filipi katakan mengucap syukur di dalam segala hal. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Juga bagi teman-teman yang saat ini lihat di online, kami mau bersyukur untuk berkat-Mu. Kami mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami mau bersyukur untuk rumah tangga kami. Kami mau bersyukur untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Despite whatever we need, there are tons of our need. We realize that, Father God, you never promised that you're going to fulfill our need. But one thing that I know, you will fulfill whatever I really necessity, my necessity. Apa kebutuhan saya. Father, seal your word in this. And I pray, Father God, you will penetrate deeply, profoundly into our heart, so you can distinguish the ball and also the bee. Firman Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan seperti pedang yang bermata dua amat tajam menusuk memisahkan tulang dengan daging. Bapa, terima kasih biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setuju katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mengumpulkan persembahan pukulan kita. Bagi saudara yang butuh amplop, Anda akan bisa minta sama Asya. Tapi sebelum ini saya cuma mau kasih update. Saya harap nanti saya juga mau memperkenalkan secara official akan tim daripada Project 2020, yaitu kita saat ini ada banyak yang tahu. Saya juga mau sekaligus bersyukur kita sudah mulai untuk pembangunan gedung, melakukan renovasi, bukan pembangunan, merenovasi gedung gereja kita setelah 20 tahun gitu ya. Dan literally kita masuk sini tahun 2000, jadi sekarang sudah 2020, jadi persis 20 tahun. Kita beli di gedung ini bulan 4 dan kita masuk di sini bulan 6, 2020 tahun. Tapi masih ada waktu itu yang bantu kita. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Saya cuma mau kasih tahu bagi saudara supaya buat clear, kita tidak butuh uang Anda. Tolong direkod, we the church don't need your money. I repeat, the church do not need your money. Nah, banyak orang tanya, pastor duitnya dari mana? Duitnya ada. Kok nggak tepuk tangan sih? Kadang-kadang kita mesti bikin, kenapa saya ngomong kenapa kita melakukan kumpul ini, karena kita mau lihat gereja Tuhan ini mau minta untuk dukungan saudara. Amin saudara. Amin. Yes. Saya rindu bukan untuk mengumpulkan jumlah, tapi saya rindu untuk mengumpulkan orang yang punya hati yang sama. Amin saudara. Karena it's hard to build a church without unity. Amin. Wonderful, itu artinya bersatu ya. Karena kalau kita nggak bersatu, pasti akan ada gontok-gontokan. Amin. Pasti ada gontok-gontokan. Contohnya aja. Pastor duitnya dari mana? Duitnya kemana? Saya juga mau memperkenalkan, saya tidak pernah pegang duitnya. Yang pegang duitnya tahu siapa? Ibu Santi. Santi. Amin. Nah, di sini juga ada Lani, tapi mana? Itu ada Lani di situ. Lani itu sebagai ketuanya, dan juga ada Ibu Yansi, Iwan itu juga wakil ketuanya. Jadi apa yang Anda akan saya kumpulkan, ya, ini langsung. Jadi tolong Anda ngerti. Jadi uang gereja itu sudah cukup, kenapa? Karena kita mendapatkan dari asuransi. Amin, saudara. Kenapa itu? Makanya firman Tuhan sebelum berperang harus ngitung-ngitung. Nah, I look probably lugu, tapi saya gak bodoh, gitu ya. Tapi saya akan coba berusaha juga untuk ngitung cukup apa enggak. Don't worry, it's cukup. Masalahnya bukan cukup nggak cukup, tapi masalahnya sekarang you punya hati nggak untuk membantu gereja itu.
menganggap ini adalah gereja kita, menganggap ini gereja rumah kita, ini karena one day when I'm gone with the Lord, ini nama ini bukan nama saya dan ini akan diserahkan semua kepada keturunan kita. Amin. Ini yang my dream. Amin, saudara. Ini yang maksud saya ngomong itu. Kenapa? Supaya ada jelas semua. Because this is our church, it's not Minggu Church, okay? This is our church, so this is belong to us. Amin. Nah, sekarang tinggal Anda punya hati enggak ya? If you don't have a heart, at least doa. Amin. Kalau sudah punya hati, this is the time we will build the church. Saya mau kasih kesempatan buat Anda supaya sama-sama kita diberkati. Kejadian saya ini bukan buat saya, tapi buat kita semua. Amin. Tuhan, pagi ini kami bawa apa yang menjadi milikmu, yaitu mengucap syukur untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini, untuk pekerjaan kami, untuk kesehatan kami, keluarga kami, untuk rumah tangga kami yang mendukung kami, untuk kesehatan kami juga. Pagi ini kami bawa apa, yaitu perpuluhan kami. Tuhan, selebihnya kami juga mau melakukan memberikan yang terbaik untuk membangun rumah kami, rumah-Mu ya Tuhan, dan juga menjadi rumah kami. Dan Roh Kudus pagi ini berikan kepada kami hati yang generous, hati yang mengerti, hati yang bersuka cita, bukan hati yang ngedumel. Dan juga hamba minta agar surga terbuka di tempat ini, akan memberkati secara berlimpah-limpah. Bahkan aku berani ngomong, Tuhan, Kau adalah jaminan kami. Amin. Kau adalah jaminan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedikit pun. Terima kasih. Nah, meminta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan, Amin. Ya. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Amin. Gak ada amin ya? Amin. Amin. Seperti biasa pengumuman masih untuk ibadah kita ada 1 kali jam 10 dan juga bisa yang belum bisa datang ke gereja bisa mengikuti lewat via online. Dan setiap hari Selasa kita ada doa jam 7.30. Untuk tempatnya yang bisa menghubungi Koisa. Setiap hari Kamis kita juga ada doa menara kota dimulai jam 7.30 juga. Masih melalui via Zoom online ya. Nah, dan kita ada 4 iCare untuk TYC bisa menghubungi Yukio dan Tini, untuk Victory dengan Tante Yume, untuk Rehoboth dengan Ko Han dan family dengan Om Hoktai. Bagi siapa yang belum bergabung bisa menghubungi ketuanya masing-masing. Dan nanti kita ada WOF hari ini jam 2 melalui via Zoom juga. Saya mengajak ibu-ibu, wanita-wanita yang bijak supaya bisa bergabung dengan WOF kita. Itu aja. Ya, ada tambahan, Pastor? Oh ya, maaf saya lupa. Ada Sunday School, masih juga melalui via Zoom jam 5. Bagi anak-anak yang masih mengikuti Sunday School bisa langsung menghubungi aja. Nanti linknya akan dikirim melalui Sunday School Group. Itu aja. Ada lagi tambahan? Ada, kita akan ada doa bersama, yaitu hari Sabtu ini. Jadi hari Sabtu minggu pertama, bulan pertama. Oh, nggak ada ya? Iya, minggu depan sorry. Jadi tanggal bulan 2 minggu lagi. Oke, saya mau kasih sedikit kabar baik ya. Saya mau kasih masuk kesaksian yang good report. Ini ada 2 anak kita ini, ada Yukio dan Timmy. Kenapa saya bangga dengan, I'm so proud of you guys, you know. And sekarang ini mereka bilang sama saya, gitu, Pastor, dipanggil saya Om Pastor. So right now we will take over. Dia bilang, artinya apa? Mereka bikin gantian scheduling untuk mereka bisa berkorban. By the way, they're really good. Korbannya lebih bagus dari saya. Amin. Ya, amin. They're so good, and then this is what would please me. They're really really responsible for their task, their job, and they're willing to do it every other week. Gantian mereka mau untuk bicara di dalam TYC. By the way, saat ini kita juga sudah kedatangan ada orang Kamboja, ada orang African American, ada
ada orang biarkan Pak Henry, mereka we believe gereja ini akan menjadi wadah buat mereka semua. Thank you guys, really good job, and then I really appreciate it. And this is what my planning to you, ini yang kita akan lakukan supaya Anda tahu dulu, supaya jangan kaget. Kita akan eventually kita akan buat gedung lantai 2 ini buat mereka sebagai youth group. Nah, kita akan pindah ke bawah nanti lantai 1. Nah, youth akan naik di TYC, akan naik di lantai 2. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita akan akhiri kebaktian kita. We thank you for God mercy, God goodness in our life. Kita mau mengisi. Nyanyi refnya terima kasih, persiapkan hati kita menerima berkat. Ku selalu memuji, ku selalu sembahmu, kaya-kaya semua pujian kemuliaan bagi Tuhan. pagi ini Tuhan, dengan otoritas yang Kau berikan kepada hamba-Mu, hamba-Mu terjemaah di sini pulang, Kau berkati dengan berkat yang melimpah-limpah dari surga. Memberkati setiap tangan-tangan kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, sehingga apa saja kami lakukan demi nama-Mu, Kau akan buat berhasil dan berhasil. Kami akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan segala bangsa akan menyebut kami sebagai bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga mau mendedikasikan Tuhan setiap orang-orang yang setia, yang melakukan bagian mereka, yang sudah membawa kayu, yang sudah membawa gift mereka dalam mereka. Tuhan, aku minta agar surga terbuka memberkati setiap daripada apa yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak segala, karena ukuran yang kami pakai kepada Engkau, Kau akan ukurkan kembali kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan anugerah dari Roh Kudus akan memberkati saudara dan saya mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kali. With the authority that you have given to me, Father God, I'm sending your people home with a blessing abundantly from heaven. Whatever they do in their hand, Father God, in their business, in their marketplace, you will make them prosper, Father. Father, we thank you. Bless them when they come in, bless them also when they come out. Lift up your hand now, receive the blessing. May the love of the God the Father, with Jesus Christ, Son of God, and Holy Spirit will be with yours and mine from now on until forever. We thank you and we love you in Jesus' name. Amen.